Namun anak perempuan tersebut mengatakan, "Maaf paman, bukan biskuit yang kami mau, tapi kami mau paman memberikan kitab suci Al-Quran." Dan tanpa menyadari, tim relawan tersebut meneteskan air mata karena ia membayangkan anak seusia ini berebut Al-Quran. Sedangkan yang biasa ia temukan, anak seusia itu rebutan makanan atau rebutan duit. Tapi ini pemandangannya sangat-sangat berbeda. Seketika saja, rezim laknat itu meluncurkan rudal jarak sekian kilo tanpa adanya suara, dan hancurlah seketika masjid tersebut, serta 23 anak-anak yang lagi menghafal Al-Quran di dalam masjid langsung mati syahid. Sungguh biadab rezim laknat itu membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun dimulai sejak tanggal 17 Ramadan. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 17 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?" Tafsir dari ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah memberikan kemudahan berupa Al-Quran untuk dibaca, dihafal dan dipahami untuk kemudian dikerjakan. Dan Nabi pun telah mengingatkan umatnya tentang Al-Quran di dalam hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Ada kisah seorang anak kecil yang berjuang untuk menghafal Al-Quran. Kisahnya sebagai berikut. Relawan pengobatan dari Indonesia menceritakan pada saat ia berada di negara Suriah. Pada waktu itu, negara Suriah lagi mengalami penjajahan, dan tugas relawan dari Indonesia tersebut untuk mengobati warga di sana yang nama campnya Camp Pengungsian Ummahatul Mukminin, di mana yang tinggal di sana semuanya adalah janda syuhada, semua suaminya mati syahid di medan jihad atau di medan perang. Mereka tinggal di kamp pengungsian dengan keadaan lapar serta kesehatannya sudah kacau semuanya. Ada salah satu relawan, kebiasaannya pada saat tim dokter mengobati warga di sana, dia sering membawa tas ransel yang ukurannya sangat besar, dengan maksud mengisi tas ranselnya dengan macam-macam makanan. Tujuannya untuk dibagikan para warga di sana yang lagi mengungsi. Sebelum makanan dibagikan, biasanya tim relawan menghiburnya dengan cara menyuruh anak-anak membaca surah-surah pendek dan hadis. Setelah anak-anak tersebut membacanya, mulailah makanan tersebut dibagikan para warga yang lagi mengungsi. Dan pada saat tim relawan berkemas-kemas untuk meninggalkan kamp pengungsian karena tugasnya telah selesai untuk mengobati dan membagikan makanan, ada 3 anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 3 SD menghampiri tim relawan dengan keadaan malu. Sebelum lanjut, tim relawan berbisik kepada temannya, sungguh anak kecil ini sangat menjaga akhlaknya, karena ketika ia berjalan, ia berpapasan dengan seorang lelaki dan anak perempuan tersebut memalingkan kepalanya sambil mencari jalan lain demi menghindari namanya dosa. Lanjut cerita, anak perempuan tersebut menghadap kepada tim relawan. Kata tim relawan, "Ada apa adik? Ada yang bisa kami bantu atau kalian belum kebagian makanan?" Kemudian anak perempuan tersebut sikut-sikutan dengan temannya, pertanda ia ingin mengungkapkan sesuatu, namun ia malu untuk mengungkapkannya. Setelah itu, tim relawan mengeluarkan biskuit dari tasnya dan memberikan kepada anak tersebut. Namun anak perempuan tersebut mengatakan, "Maaf paman, bukan biskuit yang kami mau, tapi kami mau paman memberikan kitab suci Al-Quran." Tim relawan menjawab, "Hari ini paman nggak bawa Al-Quran, insya Allah besok paman bawakan ya." Ringkas cerita, keesokan harinya datanglah tim relawan dengan membawa 2 tas ransel. Yang satu berisikan makanan dan yang satunya berisikan Al-Quran.
Ketika makanan telah dibagikan ke semua warga yang mengungsi, datanglah anak-anak perempuan tersebut dan berkata, "Apakah paman membawakan kami Al-Quran? Karena paman sudah berjanji kemarin akan membawakan kami kitab suci Al-Quran." Kata paman tersebut, "Iya, saya bawa kok." Akhirnya Al-Quran tersebut dibagikan. Begitu terharunya ketika Al-Quran dibagikan ke semua anak-anak yang mengungsi. Seruan suara saling bersahutan, "Paman, paman, saya belum dapat." Dan tanpa menyadari, tim relawan tersebut meneteskan air mata karena ia membayangkan anak seusia ini berebut Al-Quran. Sedangkan yang biasa ia temukan, anak seusia itu rebutan makanan atau rebutan duit. Tapi ini pemandangannya sangat-sangat berbeda. Setelah itu, adik-adik perempuan tersebut mengucapkan, "Terima kasih banyak paman," sambil menundukkan kepalanya. Dan ada satu anak perempuan berkata, "Kami di sini ingin sekali menghafal Al-Quran, tapi apa daya kami tak memiliki kitab suci Al-Quran. Tapi sekarang alhamdulillah telah ada." Ringkas cerita, 1 minggu kemudian ketika tim relawan ingin ke kamp pengungsian, terdengar suara gemuruh anak-anak yang lagi menghafal Al-Quran di dalam masjid di dekat kamp pengungsian. Dan disinilah yang dinamakan satu ayat vs satu nyawa. Ketika lagi anak-anak tersebut menghafal Al-Quran, datanglah sebuah helikopter dan menjatuhkan bom. Bom tersebut jatuh tepat di samping masjid. Kaca-kaca masjid pecah dan anak-anak yang ada di dalam masjid terpental serta berdarah-darah, tapi alhamdulillah tidak ada korban nyawa. Namun bulan berikutnya, saat 23 anak-anak lagi menghafal Al-Quran, dan di antara 23 anak kecil itu termasuk 3 anak perempuan yang meminta Al-Quran. Seketika saja rezim laknat itu meluncurkan rudal jarak sekian kilo tanpa adanya suara, dan hancurlah seketika masjid tersebut, serta 23 anak-anak yang lagi menghafal Al-Quran di dalam masjid langsung mati syahid. Sungguh biadab rezim laknat itu membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Melihat kejadian itu, semua relawan yang ada di lokasi itu seketika saja dibanjiri oleh air mata melihat perjuangan anak-anak yang lagi menghafal Al-Quran. Demikianlah kisah dari anak perempuan yang berjuang untuk menghafal Al-Quran walaupun nyawa taruhannya. Dan alhamdulillah di akhir hayatnya ia meninggal dalam keadaan menghafal Al-Quran. Jadi mari kita belajar dari kisah nyata ini. Beruntunglah kita masih bisa mengaji dengan keadaan tenang. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.